Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fausaidin Arsyanto dengan NIM Digital 09. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai interrupt dan timer. Di dalam PPT kali ini saya akan membahas yaitu analisis arsitektur, logika perangkat keras, dan implementasi praktis pada STM32 dan ESP32. Langsung saja. Nah, di sini kita masuk pada polling versus interrupt, efisiensi dari CPU. Nah, yang pertama ini CPU yang tidak menggunakan interrupt, jadi siklusnya terbuang. CPU ini terus-menerus memeriksa status perangkat yang memberikan dampak menjadi boros sumber daya komputasi dan memberikan respon yang lambat. Sedangkan untuk gambar yang kedua yang di bawah yang ada triggernya, di situ berarti CPU bekerja normal pada program utama, hanya bereaksi seketika saat ada sinyal trigger dan memberikan efek yaitu efisiensi dan hemat daya. Nah, ini ada anatomi simple dari sebuah interrupt. Jadi langkah pertamanya itu program utama itu berjalan normal. Lalu selanjutnya sinyal diterima, program utama dihentikan sementara. Lalu masuk untuk yang ke tahap 3 yaitu mengeksekusi interrupt service routine atau ISR. Lalu lanjut untuk yang keempat, yaitu pemulihan kondisi state sistem yang disimpan. Dan yang terakhir, program utama dilanjutkan dari titik henti semula. Oke. Untuk pada kuadran sumber interrupt, di sini ada 4 kuadran, yaitu internal, eksternal, dan hardware software. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu internal pada hardware. Jadi di internal pada hardware ini, kita bisa tahu di dalamnya itu ada timer, modul ADC, dan komunikasi serial. Lalu untuk pada external hardware, di situ biasanya terdapat tombol-tombol push button, sensor seperti DHT yang bakal kita gunakan nanti, dan sinyal dari perangkat lain. Lalu untuk internal softwarenya itu biasa digunakan pada codingan tersebut seperti C++, Python, dan lain sebagainya. Untuk yang eksternal pada software itu tidak ada ya, karena ya pada dasarnya software itu hanya ada di internal. Interrupt tidak selalu datang dari luar. Timer internal adalah salah satu pemicu interrupt paling vital dalam sistem real time. Nah, di sini ada perbandingan dari arsitekturnya, perbandingan dari ESP32 dan STM32 tersendiri. Yang pertama itu developer atau pencipta dari ESP32 ini diciptakan oleh ESpressive System. Sedangkan dari STM32 ini diciptakan oleh ST Microelectronics. Lalu untuk arsitekturnya, ESP ini memiliki dual core, sedangkan STM ini hanya memiliki Cortex M. Lanjut untuk konektivitas dari ESP sendiri itu menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi. Tapi pada STM32 ini itu fokusnya pada pin peripheral dan kontrol presisi. Untuk ekosistemnya tersendiri itu pada ESP ini sudah menggunakan IoT dan Arduino IDE. Sedangkan dari STM32 ini itu digunakan pada biasanya itu industri otomasi atau konsumsi daya rendah yang stabil. Jadi untuk perbandingannya, ketika kita ingin membeli ESP32 itu lebih unggul di bagian konektivitas. Tapi untuk STM32 itu lebih unggul pada stabilitas real time. Nah, ini untuk arsitektur dari ESP32. Jadi tahapannya yaitu pada prescaler masuk ke 64 bit counter, lalu timer interrupt. Yaitu menggunakan hardware timer independent berbasis 64 bit counter yang dipadukan dengan prescaler untuk presisi pengaturan kecepatan hitungan. Idealnya itu pengaturan waktu secara real time, pengolahan sinyal, dan penjadwalan proses. Nah, pada STM32 ini yaitu memiliki 3 timer. Yang pertama itu ada basic timer, general purpose timer, dan advanced timer. Untuk basic timer hanya untuk perhitungan waktu murni. Dan untuk general purpose timer itu biasanya digunakan untuk timing
PWM, dan input capture. Sedangkan advanced timer itu biasanya digunakan untuk modulasi PWM yang sangat kompleks. Untuk arsitekturnya masih sama, cuma untuk di bagian akhirnya itu setelah prescaler lalu counter itu biasanya disebut auto reload register atau ARR. Register STM32 menawarkan fleksibilitas ekstrim. Auto reload register memungkinkan timer mereset dirinya sendiri secara otomatis via hardware tanpa intervensi CPU. Nah, ini untuk sintesis laboratorium dari kode perangkat keras. Jadi basicnya dari modul yang bakal kita kerjakan itu, yang pertama itu mengandalkan I2C. Yang untuk modul kedua itu menggunakan push button, state control, dan yang ketiga itu menggunakan sensor interrupt yang kita gunakan menggunakan sensor DHT. Nah, jadi untuk modul yang pertama kita nanti bakal menggunakan external interrupt yaitu push button. Jadi bakal ada dua mode. Yang pertama itu pada mode aktif dan mode idle. Jadi untuk mode aktif ini buttonnya itu bisa ditekan. Jadi button ini bakal merubah status dari si LED-nya menjadi on dan off. Tapi ketika di mode idle ini button itu tidak berfungsi, jadi tidak bisa mematikan dari LED tersebut. Makanya LED-nya itu nanti bakal nyala terus. Penekanan tombol memicu interrupt yang secara instan, menukar state program, mengubah status LED secara flip-flop, dan mengaktifkan atau menonaktifkan pembaruan layar OLED via I2C. Nah, untuk modul yang kedua yaitu menggunakan interrupt timer atau presisi waktu otomatis. Jadi nanti bakal dalam satu siklus itu ada 25 detik. Yang pertama itu ada 10 detik awal, itu pada mode aktif. Nah, pada mode aktif ini si LED ini bakal bisa diatur oleh si push buttonnya. Sedangkan pada mode idle ini si LED ini tidak bisa diatur oleh push button tersebut. Transisi antar mode sepenuhnya dikendalikan oleh timer interrupt. Tidak perlu membebani CPU dengan fungsi delay, perhitungan dilakukan mandiri oleh register hardware. Lalu untuk yang terakhir, kita itu menggunakan logika histeresis sensor suhu yang menggunakan ESP32 ditambah sensor DHT. Nah, gimana sih dari modul ketiga ini bekerja? Jadi pada dasarnya si LED ini diset pada recovery point itu sebesar 28 derajat. Nah, adanya histeresis ini itu berfungsi sebagai di mana lampu LED ini bakal dari sensor ini bakal mengirim sinyal ke ESP dan memberikan sinyal kepada LED untuk menyala. Jadi sistemnya itu dari DHT ini bakal pada di set 30 derajat ini kondisi overheat. Nah, di kondisi overheat ini akan mengakibatkan LED ini menjadi menyala. Nah, setelah dari set point overheat ini, si LED ini bakal nyala terus hingga si derajatnya itu turun mencapai 28 derajat kembali, lalu LED-nya bakal mati. Interrupt diprogram dengan selisih 2 derajat. Ini mencegah LED berkedip hidup mati secara kacau jika fluktuasi suhu lingkungan terus berada di ambang batas 30 derajat. Nah, ini untuk anatomi fisik dari GPIO STM32. Ada port A dan port B sebanyak 15 port dan tegangan kerja logikanya itu sebesar 3,3 volt. Tidak seperti microcontroller pemula, GPIO pada STM32 sangat terorganisasi ke dalam port spesifik, memudahkan rekayasawan melakukan pemetaan pin dan konfigurasi register yang mendetail untuk kestabilan tinggi. Jadi kesimpulannya untuk PPT kali ini yaitu pada prioritas utama yang bakal kita lakukan itu tergantung apa tujuannya. Jika kita mencari konektivitas yang oke dan ekosistem yang cepat, kita bisa menggunakan ESP32 karena sudah terintegrasi oleh IoT.
Sedangkan ketika kita mencari stabilitas real time, register detail, dan lingkup industri, kita biasanya menggunakan STM32. Baik dipicu secara eksternal melalui sensor, melalui internal melalui timer. Penguasaan interrupt adalah batasan yang membedakan kode amatir dari rekayasa sistem benam kelas industri. Oke, lanjut saja kita masuk ke codingan dan video praktikumnya. Kita masuk dari codingan yang pertama, yaitu interrupt. Jadi di sini codingannya kita menggunakan stdio.h dan di sini include esp_log_log.h. Lalu dilanjut di sini ada apa nih? uint32t. Lalu masuk pada voidnya di sini. Lalu GPIO set levelnya itu di set pada LED pin 0. Terus masuk di sini configure button, masuk ke install ISR service. Nah, ada juga untuk main loopnya, yaitu ketika SR flag atau false segala macam, high state segala macam. Kurang lebih ini untuk codingan pada modul pertama. Kita lanjut ke video praktikumnya. Nah, di sini tuh ini masuk ke posisi idle ya. Jadi di posisi idle ini, ketika kita akan menekan tombolnya itu tidak bakal berfungsi, gitu, karena di sini itu bakal always on. Nah, ketika masuk ke mode aktif ini bisa menggunakan si push button tersebut, gitu. Jadi push buttonnya bakal menyala. Jadi siklus ini itu bertahap sepanjang 15 detik. Mode aktif dan mode idle. Nah, di sini untuk mode aktifnya nih bisa ditekan oleh push button. Lalu ketika mode idle, ketika kita akan menekan push button ini tidak bakal mematikan si LED tersebut. Itu untuk modul pertama. Oke, kita lanjut kepada codingan yang modul kedua. Jadi di sini itu bedanya kita menggunakan ESP timer. Nah, jadi kita akan memberikan waktu pada mode aktif dan mode idle-nya. Jadi untuk codingannya sebenarnya kurang lebih sama, cuma kita akan memberikan timer ini pada mode-mode tersebut. Tuh, jadi masih ada void dan ini segala macam. Nah, ini untuk main loopnya seperti ini. Jadi ada timer dari si mode tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini untuk codingan modul 2. Langsung saja kita masuk ke video praktikum ya. Nah, jadi di sini terlihat ya, di sini tuh ada waktu timernya. Nah, di sini masuk ke waktu mode aktif, yaitu selama 10 detik. Maka ketika pada mode aktif, si LED ini bisa dikontrol oleh si push button ini selama 10 detik. Nih, itu bakal mati nyala ketika ditekan push buttonnya. Nah, ketika masuk kepada mode idle ini, yaitu masuk ke waktu selama 15 detik, yang dimana di sini LED ini tidak bisa dikontrol oleh push button selama 15 detik ini. Langsung lihat aja di sini. Nah, ketika ditekan itu tidak bisa dimatikan si LED-nya. Seperti itu. Lalu balik lagi ke mode si aktifnya. Begitu terus. Ini untuk percobaan kedua. Oke, kita masuk ke percobaan ketiga atau percobaan terakhir, yaitu
menggunakan sensor DHT dan histeresis. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan histeresis sebagai pengatur dari menggunakan sensor DHT sebagai pengatur data yang bakal diterima oleh si SP ini. Jadi kurang lebih codingnya seperti ini. Di sini ada include Arduino, ada segala macam, dan untuk ada konfigurasi pinnya di sini LED 1 pada pin 13, LED 2 pada 14, LED 3 pada pin 15, dan button pinnya itu ada pada PB1, dan untuk DHT-nya itu ada di PA0, serta DHT tipenya itu adalah DHT 22 seperti ini. Nah, di sini itu constant float threshold artinya kondisi di mana set point-nya yang sudah ditambahkan oleh hysteresis itu. Lalu kita masuk pada fungsi header, di sini dipanggil semua segala macam. Langsung, nah pada baris 1 suhu dan threshold. Dan untuk yang kedua itu pada baris mode aktif dan segala macam. Nah, ini untuk halaman status LED-nya buat menampilin si suhu, mode, dan threshold-nya. Dan ini untuk grafik monitoringnya. Lanjut sampai bawah. Ini untuk pembacaan sensornya di sini itu ada, dan logikanya. Terus di sini untuk animasi dari LED-nya. Serta ada tombol navigasinya pada halaman, dan terus ada update penampilan. Oke, kurang lebih untuk codingan pada modul 3 seperti ini. Kita lanjut ke videonya. Nah, jadi di sini itu bakal ada 3 LED yang dimana bakal mendapatkan data dari si sensor DHT ini. Jadi ini adalah proses pencapaian histeresisnya. Nah, ketika si sensor ini sudah mencapai set point atau overheat, dia itu bakal menyalakan si 3 ke LED ini secara berbarengan atau secara konstan dan masuk ke mode aktif. Di sini kita tuliskan yaitu mode hot, dan ada juga di grafiknya. Nah, dia bakal bertahan terus dari suhu yang paling atas yaitu suhu 30 hingga ke suhu lagi ke 28, dan mereka bakal kembali semula. Nah, tapi di sini tuh kita itu set point-kannya itu di 32. Jadi kita set point-kannya itu di 30 dan recovery point-nya itu di 28. Yang dimana yang pertamanya itu di sini pada recovery point-nya itu di sini masih 27 atau 28 lah, 27,9 itu 28. Dia bakal berikan kedap-kedip on off terus. Lalu di sini itu ketika dipanaskan sensornya itu bakal naik terus 28, 29 hingga ke 30. Nah, pada saat 30 ini langsung menyalakan si LED ini sekonsan mode aktif, lalu menyala tiga-tiganya seperti itu. Oke, kurang lebih itu saja dari materi dan praktikum yang saya sudah lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.